Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga kepada lembaga LPSK yang concern terhadap kasus pelecehan seksual dan kekerasan perempuan. Karena dengan dukungan dan rekomendasi dari lembaga-lembaga yang terkait itu untuk mendukung proses ini bisa dipercepat dan juga jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan gitu. Berarti kan ada motif. Video ini seperti dicicil. Oke, dari Mbak sendiri datang sama Rebecca ke iya kemarin. Bagaimana tanggapan dari pihak yang datang ini? Alhamdulillah kami juga disambut baik, sangat baik. Kita mendapatkan dukungan moral dari Komnas Perempuan khususnya, cuman karena memang ada prosedur yang harus dijalankan untuk menerima pengaduan dari kami, jadi kami menunggu proses selanjutnya. Apa yang dikatakan sama Rebecca, mungkin curhatan apa sih, sedikit cerita tentang curhatan dari Rebecca itu sendiri terhadap kepada pihak-pihak itu? Ya tentunya kronologi secara utuh, termasuk juga bukti-bukti ya, bukti-bukti adanya pengancaman, adanya pemerasan dari kasus yang pertama, terus juga bukti psikolog dari Rebecca itu sendiri. Sampai sejauh ini seperti apa kondisinya Becca? Kenapa? Kondisinya Rebecca seperti apa? Alhamdulillah Rebecca saat ini sudah mulai bersosialisasi kembali. Rebecca sudah menjalani proses pemulihan pasca trauma yang dialaminya, sehingga Rebecca mendapatkan cukup dukungan dari keluarga, dari teman dekat. Kami juga selaku kuasa hukum mendukung supaya tidak ada lagi korban-korban seperti ini, dan khususnya untuk Rebecca supaya bisa menjalani kehidupan yang normal kembali. Ada sejauh ini ada nggak Becca sendiri bercerita tentang penghasilan dia yang mulai berkurang atau mungkin dampaknya? Dampak. Ada nggak? Ya, itu adalah salah satu dampak ya yang tidak bisa dihindari sebagai korban. Salah satunya pekerjaan yang tawaran yang akhirnya nggak bisa dia kerjain. Sebenarnya ini salah satu fokus juga terhadap Rebecca, karena lebih baik Rebecca fokus untuk healing dulu ya, pemulihan psikolognya ya, karena masih trauma dan lain sebagainya pun Rebecca juga sudah mulai menerima kembali pekerjaan-pekerjaan, karena memang pihak-pihak ini kan pada awalnya takut ya, tapi dengan dorongan kami selaku kuasa hukum juga yang menjelaskan, mulai kembali ada pekerjaan dan tawaran-tawaran kepada Rebecca. Saat mendatangi pihak-pihak sana, apakah Fadli ikutan menemani? Kalau untuk Fadli tidak. Jadi memang saat ini Rebecca ditemani oleh kami kuasa hukum saja. Tuntutan dari pelapor sendiri kan meminta selain pelaku penyebar dan pelaku tokoh yang ada di video itu Rebecca sudah mendengar, dan gimana kondisinya ketika dia mendengar itu? Gimana kondisinya? Ya sebenarnya untuk sekarang sih kami menyarankan Rebecca untuk tidak membuka berita-berita dulu ya, karena fokus dulu sama kondisi psikolognya. Tapi dia sudah mendengar itu, karena kan tuntutannya begitu besar ya, maksudnya pihak sana ingin menuntut si pelaku tokoh video itu juga harus dijerat hukumnya gitu. Iya, itu yang tadi kita udah jelaskan, bahwa maunya si pelapor begitu, tapi maunya hukum kan nggak begitu, karena di pasal 4 penjelasan itu kan dijelaskan, dikecualikan kan kalau itu kemudian misalnya bukan untuk disebarkan ya, atau untuk kepentingan pribadi. Itu kalau orang telanjang misalnya di videoin, kalau sepanjang itu nggak bisa diakses sama publik, itu bukan pidana. Bang, tapi belajar dari kasus seorang Ariel kan juga dia kan buat mengkonsumsi diri sendiri ya, maksudnya untuk hal pribadi, tapi karena kelalaiannya dia tetap dikenakan hukum. Kalau dia kan ke orang lain, bukan ke pasangannya. Kalau ini kan ke pasangannya kan. Bang, tapi kan belum nikah bang, mereka belum hubungan resmi suami istri bang. Perzinahan maksudnya gimana bang? Bukan, maksudnya dalam arti apakah di kronologi tersebut di balik itu apakah ada hasil manipulasi, bujuk rayu yang tadi saya sampaikan, ada kekerasan berbasis gender online, di mana sebelumnya ada kekerasan terhadap hasil manipulasi, bujuk rayu, kemudian mendekati korban
diperdaya untuk korban ini jadi menurut untuk melakukan sesuatu dan kemudian diancam, apakah adil? Setelah itu harus dihakimi, harus juga menjadi pelaku yang seutuhnya. Itu kami kembalikan kepada masyarakat untuk dapat bijak menilai kasus ini. Walaupun di video pertama dia sudah mengakui gitu kan bahwa dia adalah pelaku. Itu mungkin karena salah satu resiko publik ya dalam menghakimi kasus ini kan, kasus pornografi yang tadi saya sampaikan. Kenapa sorotannya selalu ke pihak perempuan? Mbak, berarti ada kesepakatan sama pelaku ya Mbak, pelaku pemeran pria ya Mbak, antara Rebecca dan pelaku untuk tidak disebar Mbak? Justru itu kami masih memburu ya, seseorang yang diduga kuat sebagai dalang, sebagai otak utama penyebaran video ini. Berarti dia ada maksud dan tujuan. Untuk dugaannya bisa jadi karena sakit hati, cemburu, tidak terima Rebecca menjadi sosok yang lebih baik, bertemu dengan orang yang baik. Mbak, artinya berarti itu kan video lebih dari 1, 2, 3 versi tuh. Artinya Rebecca melakukan itu di bawah ancaman si pria itu. Makanya dia mau melakukan terus video itu. Ya itu kan pasangannya. Oh, jadi kalau tentunya enggak si itunya pasangannya kan. Tentunya mantannya kan. Mantan pacar ya. Ya tentunya kita sudah punya bukti-bukti ya terkait itu semua. Jadi kita tidak memperpanjang, kita cukup kumpulkan bukti-bukti tentang adanya pengancaman pada saat itu. Abang, tadi tinggal polisi yang menetapkan saja. Tadi kan dibilangnya bahwa kita fokusnya ke Rebecca. Tapi ada nggak sih tindakan dari abang sama mbaknya untuk memburu si pelaku ini, maksudnya melaporkan bukan akun tapi si orangnya ini, si mantannya ini. Ya kan kita belum tahu karena kalau misalnya laporan itu kan kebetulan sudah dibuat kan sama Aliansi Advokat Muslim itu kan berdasarkan undang-undang pornografi kan. Kalau pornografi itu kan berarti pelakunya kan. Bukan dari pihak abang ya? Kalau dari kita melaporkan penyebarannya. Berarti bukan pelaku. Tidak ada niat untuk. Karena sudah dilaporkan gitu loh. Kita berpikir itu sudah dilaporkan. Jadi ada beberapa akun-akun yang masih terus menyebarkan, itu yang kita pilih lebih baik melaporkan itu gitu loh. Jadi sekarang kan tinggal persoalannya, kita berharap 2 perkara yang kita laporkan ini kan ditangani di Cyber Polda Metro. Nah bisa berharap ini sinergis juga bahwa pelakunya diproses dalam undang-undang pornografinya, kemudian yang menyebarkan ini juga sama diproses gitu berdasarkan 2 laporan yang dibuat oleh Advokat Aliansi Muslim dan yang kita buat juga. Berarti pelakunya mantannya ya Bang ya? Iya, nanti kita akan cek dulu itu berdasarkan hasil pemeriksaan kan. Kan selama ini kita belum ada panggilan juga. Laporan dengan Pasal 27 Oktober. Udah ya? Bang, pasangannya sama kayak yang pertama apa bukan Bang? Beda. Kalau yang pertama itu kan dia ada pengancaman pemerasan. Yang di Barreskrim yang udah ditangkap pelakunya. Bukan, ini nanya pasangan atau laporan? Pasangan, dia nanya pasangan. Kalau itu orangnya Bang. Oh, orangnya gimana tuh? Itu kita ikutin perkembangan aja, nanti biar polisi aja yang menyelidiki semuanya ya. Kami tidak bisa menceritakan kronologi secara berdasarkan hasil kalau nanti Rebecca diperiksa. Rencana ada pemeriksaan kapan juga? Minggu depan. Baru dikabarin minggu depan ya. Tapi kita belum dapat surat panggilan. Belum ada surat panggilan. Nanti kita update. Tapi keseriusannya katanya mau ke LPSK juga ya buat pengajuan? Sudah kami sudah buat pengajuan perlindungan kepada LPSK sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kenapa? Sudah diterima, jadi tinggal tunggu proses. Tanggal berapa? Tanggal 8 Oktober juga. Kalau yang laporan ke Polda tanggal berapa, terus ke Polda tanggal 7 Oktober, ke Barreskrim tanggal 8 Oktober. Berapa akun yang di Polda, berapa akun yang di Barreskrim? Di Polda ada sekarang masih ada 3 akun, dan itu akan melakukan perkembangan juga terhadap akun-akun yang masih terus menyebarkan, dan di Barreskrim ada 5 akun. Kenapa beda-beda tempat, Mbak? Kenapa satu ya nggak ada masalah juga kan sama-sama polisi. Iya, maksudnya kenapa nggak digabungin ya kan? aja gitu? Kenapa nggak banyak gitu Bang? Enggak, iya karena kita kan sambil jalan nih, hari ini pun kita masih tetap kita masih monitor kan kalau memang nanti kenapa harus di Polda, kenapa harus di Barreskrim? Apa pertimbangannya?
ya nggak ada larangan juga kan gitu. Sama-sama polisi, kita mau lapor di Polda, mau lapor di Barreskrim juga kan nggak ada masalah juga. Iya. Mungkin akun yang biar bisa lebih cepat aja kan, karena mungkin ditangani oleh dua instansi. Nanti kalau satu, karena nanti apa kejar-kejaran juga kan kita khawatirin. Itu aja sih untuk lebih efisiensi aja. Abang melaporkan akun-akun yang yang menyebarkan, yang kedapatan dari video-video yang kemarin kemarin ya Bang? Iya. Jadi kalau masih ada beberapa akun yang kemudian masih menyebarkan, itu kita masih cross check dan bukan nggak mungkin terus kita akan membuat laporan. Pelakunya itu supaya diproses hukum. Abang tadi kan bilang, Rauda bilang kan bahwa ada pemerasan. Nah, Rebecca juga sempat membayar beberapa nilainya yang sudah masuk ke pemeras itu. Itu tidak bisa kami sampaikan. Karena langsung mengaku bahwa dia takut video itu tersebar dan dia membayar kan. Itu beda kuasa. Jadi itu di lapor yang pertama itu. Itu beda. Masih Bang Sandi itu yang pegang. Kalau yang kedua, mungkin bisa dikonfirmasi ke dia. Ada pemerasan nggak? Ada pengancaman juga nggak yang kedua? Enggak, kalau yang kedua ini kita hanya fokus masalah penyebarannya aja. Dan kemudian sama ini menjadi satu kronologi yang utuh ya sebenarnya, dari awal terus kemudian ada video lagi yang tersebar. Ini kan menjadi satu kronologi yang utuh, berarti ada dalang dari ini semua. Video pertama kan ada ancaman dan pemerasan, apakah video kedua dan ketiga juga ada juga gitu, akhirnya tersebar. Ada pengancaman yang jelas. Ada. Iya. Bentuknya mungkin seperti apa? Itu nanti sebagai bukti di kepolisian saja ya, kita tidak bisa. Berarti hanya pengancaman aja Karolda atau ada pemerasan juga? Pemerasan saat ini belum ada lagi. Untuk video yang kedua dan ketiga. Oke. Bagus. Jadi dia fokusnya apa? Tetapi bukti sudah kita serahkan kepada pihak yang berwajib bahwa ini menjadi satu rangkaian kronologi, ada pengancaman di balik peristiwa ini, kasus demi kasus yang dialami oleh Rebecca. Itu. Jadi kita harus lihat dulu dari hulunya siapa yang mengancam, kemudian muncul video, ya, tujuannya terjadi, masa depan seseorang ini, nasib seseorang dihancurkan. Kemudian dia sedikit mau bangkit, dihantam lagi dengan video-video lain. Ini menjadi satu kesatuan utuh dari rangkaian cerita. Nah, udah artinya si pengancam udah dilaporkan dong sekarang atau gimana? Sudah kami laporkan. Yang jelas ada pengembangan juga tentang pasal 14 kalau saya tidak salah, tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya. Itu laporan di Polda yang mengancam ini masih berjalan. Berarti kemana yang masih berjalan. Udah ya, gitu aja. Terima kasih ya semuanya. Nanti kalau misalnya ada update nanti aku kabari lagi. Ya, terima kasih ya. Mohon dukungannya ya untuk Rebecca. Salam ya, salam kangen dari kita.